Dulu kira-kira tahun 80-an Wahabi mulai berkembang di Jakarta, di Bogor, di Jogja ada beberapa ya tahun 80-an. Mereka belum bikin pondok. Lama-lama lambat laun membuat pondok. Rata-rata pondoknya waktu itu ya bernama nama-nama sahabat atau pokoknya orang-orang salafus sulih untuk mungkin untuk mencerminkan nama karena dia kan slogannya kan ya sunnah gitu ya. Lalu pondoknya pun begitu, ada ciri khasnya, ketahuan lah. Nah sekarang tuh beda ya, kalau dulu kan pondoknya misalnya tuh ada Ibnu Abbas gitu ya. Itu yang sering kita lihat di jalan-jalan itu kan pondoknya namanya itu, pokoknya nama-nama sahabat lah, banyak bernuansa sahabat lah namanya itu loh, nama pondoknya. Kalau isinya ya kalau dulu ya paling banyak itu Quran aja ya, bagus ya, kita apresiasi ya, itu semua saudara kita. Wahabi itu ya orang Islam. Nah, cuman kan begini, karena Wahabi ini gerakannya ini, karena ini kan disiarkan, dia siaran di radio, di televisi, di channel YouTube secara umum, itu membid'ahkan amalannya orang nahdiyin yang mayoritas. Nah, makanya kan bikin panas. Itu sebetulnya sejak tahun 90-an, tapi orang NU itu diem. Baru orang NU mulai menjawab itu mungkin tahun 2000-an ke atas ya, baru mulai menjawab. Sebelumnya itu berdiem itu. Nah kini Wahabi di Indonesia itu sudah mulai melebar, membesar. Sasarannya siapa? Sasarannya yaitu orang yang dari keluarga yang memang sebelumnya belum mengenal pesantren, belum ngaji lah gitu loh. Satu, itu yang orang awam disasar maksudnya ya. Yang kedua ya memang sudah Wahabi sebelumnya, atau minimal tuh berpaham agak modern gitu ya, Muhammadiyah itu lebih condong mudah ditarik oleh Wahabi. Nah yang mau saya soroti adalah sekarang ini pesantren Wahabi itu caranya tidak seperti dulu untuk secara gentleman Satria menyatakan diri bahwa ini pesantren Wahabi. Bahkan sekarang ini kan dia tidak mau disebut Wahabi. Ya, kalau sebelumnya dulu itu kan dia menamakan diri Wahabi, tapi akhirnya kini dia tidak mau disebut Wahabi ya. Maunya kan terus berubah jadi Salafi. Terus sekarang ini ya apa ya, mungkin beda lah, pokoknya itu berubah. Nah iklannya sekolah-sekolah Wahabi sekarang ini yang mau saya soroti. Ini kan menggunakan bangunan yang mewah ya, bangunan modern yang kontras dengan pesantren NU, sengaja dibuat kontras. Jadi pesantren NU ini dikritisi dari kekurangannya, misalnya dari segi bangunan, dari fasilitas, dari kebersihan, dari santri yang tampak kotor misalnya, atau memainkan propaganda ya, tentang kasus-kasus yang terjadi di pemberitaan media sosial. Misalnya ada kiai yang atau ustadz yang berbuat buruk ya, itu nanti digebiah-uyah untuk menjatuhkan pesantren NU. Karena coba aja komentar mereka itu, para pengikut Wahabi ini, kalau ada berita tentang misalnya kiai kasus pencabulan padahal itu ya abal-abal juga, itu bukan kiai, bukan pondok yang benar juga itu, tapi dialamatkan ke pesantren Nahdiyin. Kadang-kadang tuh boarding school yang bukan orang NU juga, nggak jelas itu dialamatkan ke, framingnya begitu. Nanti yang jadi sasaran tuh NU itu untuk menjatuhkan, untuk menaikkan nama pesantrennya agar Wahabi lebih dipercaya kan gitu. Nah, slogannya itu begitu, modern, bersih.
terus Quran gitu ya. Tapi satu hal yang mudah itu, karena sasarannya kan orang awam, kalau dia nggak ngerti, tapi orang awam yang sebetulnya akar dari orang tuanya atau leluhurnya ini nadijin, tapi nggak ngaji, sudah terlanjur terputus. Nah ini jadi sasaran. Dia sebetulnya nggak peduli mau masuk mana saja. Sebetulnya tuh nggak mau juga dia nggak tahu kalau itu nanti akan membuat peperangan di dalam keluarganya. Peperangan itu maksudnya percekcokan, misalnya gini kan, ada tradisi di kampungnya, di keluarganya itu maulid, tahlilan, ya selamatan itu, kenduri, oh nanti kan jadi nggak boleh semua. Makanya kalau ada iklan seperti itu yang di media sosial, iklan tadi pesantren Wahabi, itu kuncinya tuh mudah untuk mengetahui kedoknya itu. Cukup katakan begini, di pesantren Anda bolehkah tahlilan atau diajarikah tahlilan atau ya atau yasinan, gitu pasti dia akan berani menjawab. Kalau dia menjawab di postingan itu, di komentar itu, akan terbuka kedoknya, dan kemungkinan orang-orang tuh jadi tahu, oh ini pesantren Wahabi. Itu ada beberapa contoh pesantren yang saya kan udah mencoba trik ini, yang iklan-iklan itu dia sudah bangun bangunan yang bagus, yang megah gitu. Kita ditanya pasti nggak akan pernah menjawab. Ada beberapa nggak akan menjawab. Berarti targetnya adalah orang non Wahabi. Yang ditarget ini memang orang umum. Nah, untuk mencari pelebaran baru dari warga baru. Kalau yang sudah sebelumnya Wahabi ya sudah tahu, dan itu enggak masalah. Nah, mungkin itu tip untuk mengetahui pesantrennya ini pesantren Wahabi atau NU yang menyamar jadi pesantren NU. Ya, karena Wahabi ini ngaku salafi gitu, tapi yo nggak ono sanate. Sama iya, sama tanya guru-gurunya itu sanatnya dari mana, pasti nggak ngerti, pasti nggak akan jawab, nggak akan jawab itu. Apalagi ditanya yang dikaji kitab apa saja, wah tambah nggak mau jawab itu. Paling-paling diblokir. Itu cerita pengalaman mengidentifikasi mana pesantren Muhammadiyah, Wahabi maupun Nahdlatul Ulama. Nah semua itu baik, semua itu Islam ya. Disclaimer ini bukan adu domba, bukan. Ini agar orang itu masuk pada kotaknya masing-masing, biar nggak cross gitu. Kalau cross gitu kan ya menimbulkan saling nggak usah saling culik menculik gitu. Oh ben sadar sendiri, kalau memang sadar ke sana ya, tapi jangan menjebak. Jangan sampai itu jebakan-jebakan. Nah setelah terlanjur masuk udah bayar uang muka kan, sudah bayar uang masuk kan, jadi enggan. Kalau bukan orang kaya ya nggak keluar. Wah eman-eman ya, sudah bayar uang muka lah, akhirnya terpaksa di itu. Nah setelah lulus, oh nanti masalah itu. Tuh. Ya mungkin itu dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.